tentang pendekatan kognitif behavior. Yang pertama itu pengertian kognitif behavior. Aram mendefinisikan kognitif behavior sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan ini didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseling atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseling. Harapan dari kognitif behavior yaitu munculnya restrukturisasi kognitif dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua itu hakikat manusia menurut pandangan kognitif behavior. Pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon yang saling berkaitan dalam membentuk semacam jaringan dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir. Sementara dengan adanya keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, di mana pemikiran yang irasional dapat meninggalkan gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu tujuan kognitif behavior. Tujuan kognitif behavior adalah untuk mengajak klien untuk menentangkan pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong klien untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri klien secara kuat, mencoba menguranginya. Konselor harus waspada terhadap munculnya pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba mungkin dapat dipergunakan untuk merubah mereka. Yang keempat yaitu peran dan fungsi konselor. Kognitif behavior mengajarkan klien tentang hal-hal berupa perilaku maladaptif, gejalanya dan cara memprediksi munculnya suatu gejala. Selanjutnya, kognitif behavior memfokuskan pada cara berpikir positif dan strategi pemecahan masalah yang tidak hanya untuk mengatasi perilaku yang maladaptif, tetapi pada cara mengembangkan suatu hubungan dan merespon kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kognitif behavior, konselor mengajarkan latihan mengurangi gejala perilaku maladaptif pada klien dan membantu mengontrol gejalanya serta bertindak sebagai pemberi peneguhan saat konseling memperoleh perilaku barunya. Yang kelima itu hubungan konseling dan konselor. Dalam terapi kognitif behavioral, konselor dan klien bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang menyebabkan timbulnya gangguan fisik emosional. Fokus dalam terapi ini adalah berusaha mengubah pikiran atau pembicaraan diri. 6 yaitu tahap-tahap konseling. Yang pertama asesmen dan diagnosa. Yang kedua mencari emosi negatif, pikiran otomatis dan keyakinan utama yang berhubungan dengan gangguan. Yang ketiga itu menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekuensi positif negatif kepada siswa. Yang keempat formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku. Dan kelima itu pencegahan. Yang ketujuh itu teknik-teknik yang digunakan oleh para ahli dalam kognitif behavior. Yang pertama itu mengukur perasaan, misalnya dengan cara mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0 sampai 10. Yang kedua itu cover cognition, teknik yang menekankan pada struktur kognitif yang terlihat memulai cara berpikir dan tingkah laku terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu individu dilatih cara mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan cara memasuki situasi tersebut. Yang keempat itu desensitisasi sistematis, penggantian respon takut dan cemas dengan respon relaksasi yang telah dipelajari. Yang kelima itu biblioterapi, menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Yang keenam itu pelatihan keterampilan sosial. Yang ketujuh assertiveness skill training. Yang kedelapan menghentikan pikiran individu, belajar menghentikan
pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif. Yang ke-9 itu menata keyakinan irasional. 10. Mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dan role play dengan konselor. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang